Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan Miss Eka. Kita akan membahas pelajaran tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran kelima dan keenam. Ayo, siapa yang masih ingat 10 negara ASEAN? Ya, 10 negara ASEAN ada Laos, Vietnam, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Nah, dari masing-masing negara ASEAN ini memiliki flora dan fauna yang khas tersendiri. Nah, sekarang kita lihat bunga nasional negara-negara di ASEAN. Ada Brunei Darussalam memiliki bunga simpor, kemudian Indonesia bunga melati. Nah, Indonesia selain bunga melati juga memiliki bunga anggrek bulan dan padma raksasa sebagai bunga nasional Indonesia. Kemudian ada Kamboja dengan bunga rundul. Selanjutnya ada Laos, bunga campak, Malaysia, bunga raya. Kemudian Myanmar, bunga paduak, Filipina, bunga melati sampaguita ya. Ini memang sama ya dengan Indonesia, bunga melati. Kemudian Singapura, bunga anggrek, Thailand, bunga cabrek, dan Vietnam, bunga lotus. Nah, tahukah kalian makna dari lambang ASEAN? Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama warna merah, ini melambangkan keberanian dan dinamika. Kemudian warna biru yang melingkar, itu melambangkan perdamaian dan kemantapan. Warna kuning melambangkan kemakmuran. Warna putih melambangkan kesucian. Dan kalian lihat di tengah gambar itu ada gambar padi, 10 padi yang terikat. Nah, itu melambangkan persatuan, kesatuan, dan persahabatan dari ke-10 negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. ASEAN ini terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Pada awalnya, anggota negara ASEAN hanya berjumlah 5. Siapa saja sih pemrakarsa negara ASEAN ini? Nah, 5 negara tersebut ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Baru setelahnya bergabung 5 negara lagi yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Tumbuhan sama dengan hewan. Tumbuhan ini adalah makhluk hidup yang dapat berkembang biak. Namun, ada beberapa tumbuhan yang sudah langka. Kenapa ya bisa langka? Kita lihat penyebab kelangkaan tumbuhan. Yang pertama, rusak atau hilangnya habitat asli dari tumbuhan. Kemudian yang kedua, adanya bencana alam, cara berkembang biaknya yang sulit. Selanjutnya, penebangan pohon dan eksploitasi tanaman secara berlebihan, serta adanya pencemaran lingkungan. Ada beberapa tumbuhan yang sudah langka di Indonesia. Yang pertama, anggrek hitam. Anggrek hitam ini dapat ditemukan di Kalimantan Timur dan Papua. Anggrek hitam ini sulit untuk dikembangbiakan, sehingga populasinya semakin hari semakin sedikit. Kemudian, pohon tengkawang. Pohon tengkawang ini dapat ditemukan di Kalimantan Barat. Memiliki banyak manfaat, bahkan menjadi bahan baku lilin. Nah, karena itu pohon tengkawang ini sering dieksploitasi. Selanjutnya ada pohon ulin, dapat ditemukan di Kalimantan. Pohon ulin ini disebut juga kayu besi karena kuat dan tahan banting. Yang menyebabkan dia langka karena adanya penebangan secara besar-besaran. Nah, ada Rafflesia arnoldi dapat ditemukan di Cagar Alam Tabapananjung, Kabupaten Bengkulu.
Selanjutnya ada bunga bangkai, dapat ditemukan di hutan-hutan Sumatera. Rafflesia dan bunga bangkai spesies yang berbeda ya. Rafflesia merupakan tanaman parasit. Dia menyerap sari-sari makanan dari inangnya. Kalau bunga bangkai, dia hidup di atas umbinya sendiri dan dapat membuat makanan sendiri. Nah, kita harus mencintai hewan dan tumbuhan. Mencintai hewan dan tumbuhan termasuk wujud pengalaman nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat ya nilai-nilai Pancasila yang ada dalam 5 Pancasila. Dalam sila 1, manusia itu harus menyadari bahwa setiap benda dan makhluk hidup yang ada di sekitar manusia merupakan amanat dari Tuhan. Jadi harus kita jaga dan kita rawat dengan sebaik-baiknya. Sila kedua, kita harus peduli terhadap hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nilai sila ketiga, melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan di lingkungan daerah. Pembangunan boleh, tapi ingat ya, harus ramah lingkungan dan harus memperhatikan lingkungan sekitar. Nilai sila keempat, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nilai sila kelima yaitu mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Nah, cukup sekian pembahasan kita hari ini. Selanjutnya, PR kalian adalah uji kompetensi 3 yang ada di halaman 175 dan 177. Selamat mengerjakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.